awal dekade 1980-an, tepatnya antara tahun 1982 hingga 1985, menjadi salah satu periode paling mencekam dalam sejarah ketertiban sipil di Indonesia. Di balik jargon stabilitas nasional, muncul sebuah fenomena teror yang dikenal luas sebagai Petrus atau penembakan misterius. Dalam operasi senyap ini, ribuan orang yang dicap sebagai gali atau gabungan anak liar menjadi target utama. Pada masa itu, rajah atau tato di tubuh bukan sekadar seni, melainkan seolah menjadi stempel vonis mati yang dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan atau meja hijau sama sekali. Masyarakat dicekam ketakutan setiap pagi, mayat-mayat ditemukan tergeletak kaku di pinggir jalan, selokan, hingga pasar. Tubuh manusia dibuang layaknya sampah dengan pola eksekusi yang sangat rapi, terorganisir, dan meninggalkan jejak berdarah yang seragam di berbagai daerah sebagai bentuk terapi kejut bagi kriminalitas. Melalui dokumentasi ini, kita akan menelusuri kembali jejak kelam peristiwa Petrus, sebuah operasi pembunuhan di luar hukum yang pernah menghantui Indonesia. Kita akan membedah segalanya secara tuntas, mulai dari latar belakang kejadian, siapa sebenarnya yang menjadi target, bagaimana pola eksekusi dilakukan, seperti apa pengakuan pemerintah saat itu atas peristiwa Petrus, hingga misteri jumlah korban, dan bagaimana operasi ini akhirnya berhenti. Pada awal dekade 1980-an, Indonesia sebenarnya sedang menikmati masa kejayaan pembangunan fisik di bawah pemerintahan Orde Baru. Jalan raya diaspal, jembatan dibangun, dan gedung-gedung mulai berdiri. Namun, di balik kilau kemajuan ekonomi tersebut tersimpan sebuah penyakit kronis yang membuat masyarakat hidup dalam cengkeraman ketakutan setiap harinya. Penyakit itu adalah kriminalitas yang merajalela dan seolah tak tersentuh oleh hukum. Situasi keamanan saat itu begitu kacau, menciptakan kesan bahwa negara yang kuat sekalipun sedang kalah dan tidak berdaya menghadapi gerombolan penjahat jalanan. Aktor utama di balik teror ini adalah kelompok kriminal yang saat itu populer dengan sebutan gali atau gabungan anak liar. Mereka bukanlah sekadar pencuri ayam atau anak nakal biasa, melainkan kelompok yang terorganisir dengan rapi, layaknya sebuah institusi bawah tanah. Para gali ini membagi-bagi wilayah kekuasaan mereka di pusat-pusat ekonomi rakyat, mulai dari terminal bus, pasar induk, kawasan hiburan, hingga persimpangan jalan. Mereka bertindak layaknya raja-raja kecil penguasa wilayah yang memungut pajak tak resmi atau uang jago dari para pedagang dan sopir angkutan. Jika ada yang menolak membayar, kekerasan adalah jawabannya. Kejahatan tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi di lorong gelap, melainkan terjadi di siang bolong. Perampokan, pemalakan, hingga pemerkosaan dilakukan secara terbuka. Sementara masyarakat hanya bisa diam menyaksikan karena takut menjadi korban berikutnya. Situasi semakin parah karena aparat kepolisian saat itu dipandang sangat lemah dan tidak berdaya. Muncul krisis kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat terhadap penegak hukum. Ada anggapan umum bahwa hukum di Indonesia kala itu bisa dibeli. Seorang penjahat yang ditangkap pagi hari bisa saja bebas pada sore harinya karena menyuap petugas atau memiliki backingan orang kuat. Bahkan, penjara tidak lagi menakutkan bagi mereka. Lembaga pemasyarakatan justru dianggap sebagai sekolah kejahatan, di mana para residivis atau penjahat kambuhan justru keluar dengan kemampuan kriminal yang lebih canggih dan watak yang lebih sadis. Hukum formal dianggap tumpul, dan para penjahat merasa diri mereka kebal hukum. Melihat kondisi ini, pemerintah Orde Baru yang sangat mendewakan stabilitas keamanan merasa wibawanya sedang diinjak-injak. Para petinggi militer dan pejabat negara menilai bahwa premanisme ini bukan lagi sekadar masalah kriminal biasa, melainkan sudah menjadi ancaman serius bagi kewibawaan negara. Pemerintah merasa frustrasi karena jalur hukum normal melalui pengadilan dinilai terlalu lambat, berbelit-belit, dan tidak efektif untuk menghentikan para bandit yang sudah merajalela ini. Dalam pandangan penguasa saat itu, dibutuhkan sebuah jalan pintas atau terapi kejut untuk memulihkan ketertiban dengan cepat. Rasa frustrasi negara ini akhirnya menemukan solusinya di Yogyakarta pada tahun 1982. Komandan Kodim setempat saat itu, Letkol M. Hasbi, meluncurkan langkah berani yang disebut Operasi Pemberantasan Kejahatan atau OPK. Metodenya unik namun mengerikan.
para preman didata dan diwajibkan lapor diri. Tak lama berselang, para tokoh Gali yang dikenal sakti dan kebal hukum satu persatu ditemukan tewas secara misterius. Hasilnya instan, angka kejahatan di Yogyakarta turun drastis karena para preman lain ketakutan setengah mati. Kesuksesan model operasi di Yogyakarta inilah yang kemudian meyakinkan pemerintah pusat di Jakarta untuk mengadopsi cara yang sama ke seluruh Indonesia, menandai dimulainya era kelam penembakan misterius secara nasional. Secara teori, operasi intelijen yang dijalankan ini memiliki desain yang sangat terukur. Pihak militer sebenarnya tidak bergerak secara membabi buta. Mereka memegang buku hitam atau daftar target operasi yang berisi nama-nama residivis kelas kakap, pimpinan geng yang menguasai wilayah, serta para pelaku kriminal yang dianggap sudah tidak bisa dibina lagi oleh hukum biasa. Daftar ini disusun berdasarkan data intelijen yang dikumpulkan dari kepolisian dan laporan masyarakat. Jadi, pada awalnya, tujuannya adalah memotong kepala ular dari jaringan kejahatan yang meresahkan tersebut agar anak buahnya tercerai-berai. Namun, ketika operasi ini turun ke lapangan dan dieksekusi di jalanan yang gelap, kriteria siapa yang harus dibersihkan menjadi bias dan melebar tak terkendali. Parameter untuk menentukan seorang penjahat menjadi sangat dangkal dan digeneralisasi. Sasaran yang awalnya hanya para raja kecil atau bos preman, meluas menyasar siapa saja yang memiliki rekam jejak kriminal, termasuk para mantan narapidana yang baru saja menghirup udara bebas. Bagi tim eksekutor, status sebagai mantan narapidana seolah menjadi stempel permanen bahwa orang tersebut adalah bibit penyakit yang berpotensi kambuh. Sehingga meskipun mereka berniat tobat atau sedang berusaha hidup lurus, mereka tetap dijemput paksa untuk dieksekusi demi mencegah kejahatan di masa depan. Di tengah situasi yang serba curiga itu, muncullah dampak sosial yang paling mengerikan dan membekas dalam ingatan kolektif bangsa ini. Stigma mematikan terhadap tato. Pada era 1980-an, tato bukanlah bagian dari gaya hidup atau seni seperti sekarang. Saat itu, rajah di tubuh dimaknai secara tunggal oleh aparat sebagai identitas mutlak seorang kriminal. Memiliki tato, entah itu gambar naga di punggung atau sekadar tulisan nama kecil di lengan, dianggap sebagai bukti keanggotaan dalam dunia hitam. Petugas di lapangan seringkali tidak lagi memeriksa apakah nama orang tersebut ada dalam daftar target operasi atau tidak. Mereka hanya melihat kulitnya. Jika bertato, maka ia dianggap halal untuk diamankan. Akibat penyederhanaan yang brutal ini, banyak orang yang sebenarnya bukan penjahat, mungkin hanya pemuda yang ikut-ikutan mode, seniman, atau tukang becak yang pernah iseng membuat tato. Tiba-tiba mendapati diri mereka berada dalam bahaya maut hanya karena tinta di bawah kulit mereka. Kondisi ini memicu kepanikan massal yang luar biasa di kalangan kaum laki-laki di seluruh Jawa dan kota-kota besar lainnya. Rumah sakit umum dan klinik kulit mendadak kebanjiran pasien yang datang dengan wajah pucat pasi. Tujuan mereka satu, menghapus tato secepat mungkin sebelum malam tiba. Antrean mengular panjang dan para dokter kewalahan melayani permintaan operasi penghapusan tato. Situasi begitu mencekam hingga mereka yang tidak punya biaya atau tidak sabar menunggu giliran medis nekat menempuh jalan pintas yang menyakitkan dan tidak manusiawi. Demi menyelamatkan nyawa dari kejaran tim eksekutor itu, banyak pemuda yang nekat menyetrika kulit mereka sendiri dengan setrika panas untuk merusak jaringan kulit yang bertato. Ada pula yang menggunakan cara yang lebih ekstrim, seperti menyiram bagian tubuh yang bertato dengan air keras atau air aki, hingga mengamplas kulit mereka dengan batu kasar sampai daging terlihat. Rasa sakit yang tak terbayangkan itu mereka tahan, karena bagi mereka, luka bakar atau cacat seumur hidup jauh lebih baik daripada ditemukan tewas terbungkus karung di pinggir jalan keesokan paginya. Fenomena penghapusan tato massal ini menjadi bukti betapa teror psikologis yang ditebar oleh Operasi Petrus berhasil menembus jantung masyarakat, menciptakan ketakutan di mana penampilan fisik bisa menjadi vonis mati tanpa hakim. Bagi mereka yang gagal menghapus jejak masa lalu itu, atau namanya sudah terlanjur dilingkari merah dalam daftar intelijen, nasib buruk hanyalah soal waktu. Ketika malam tiba, mesin pencabut nyawa itu mulai bergerak dengan presisi yang mengerikan.
Operasi penembakan misterius ini dijalankan dengan pola kerja yang sangat rapi, dingin, dan memiliki ciri khas militer yang kental, sehingga sulit untuk dikatakan sebagai tindakan kriminal biasa. Operasi ini dimulai dengan tahap penjemputan yang senyap namun meneror. Tim eksekutor yang bergerak di lapangan tidak pernah mengenakan seragam dinas. Mereka menyamar dengan pakaian preman, namun penampilan fisik mereka sulit menyembunyikan identitas aslinya. Berbadan tegap, berotot, dan berambut cepak. Kendaraan yang mereka gunakan pun menjadi ikon ketakutan pada masa itu, yakni Jeep Toyota Hardtop atau Toyota Kijang kotak yang tertutup rapat. Mereka bergerak pada jam-jam paling sunyi, biasanya lewat tengah malam atau dini hari, mendatangi rumah target atau mencegat mereka di jalanan sepi. Proses penjemputan itu berlangsung cepat dan tanpa perlawanan berarti. Ketika tim eksekutor mengetuk pintu rumah target, keluarga yang membukakan pintu seringkali dibentak atau langsung ditodong senjata api agar tidak berteriak. Target yang biasanya masih tertidur lelap diseret keluar secara paksa tanpa diberi kesempatan untuk membela diri atau sekadar berpamitan. Dalam banyak kasus, keluarga hanya bisa menangis dalam diam menyaksikan suami atau anak mereka dibawa pergi ke dalam kegelapan malam, menyadari bahwa itu mungkin adalah pertemuan terakhir mereka. Tidak ada surat penangkapan, tidak ada penjelasan kemana mereka dibawa, hanya ancaman dingin agar keluarga tutup mulut. Setelah dijemput, para korban ini dieksekusi dengan cara yang sangat terpola, yang kemudian menjadi tanda tangan khas Operasi Petrus. Tanda yang paling mencolok ditemukan pada kondisi mayat adalah ikatan pada ibu jari. Sebagian besar korban ditemukan dengan kedua ibu jari, tangan diikat kuat ke belakang punggung menggunakan tali sepatu, kawat, atau tali plastik. Ini bukanlah ikatan sembarangan, melainkan teknik simpul khusus yang diajarkan dalam pelatihan militer untuk melumpuhkan tawanan secara total, sehingga korban tidak mungkin bisa melarikan diri atau melawan. Setelah dilumpuhkan, eksekusi dilakukan dengan tembakan jarak dekat yang menyasar organ vital seperti kepala atau dada, memastikan kematian yang instan. Untuk menambah efek teror atau sekadar memudahkan proses pembuangan, para pelaku seringkali memasukkan mayat korban ke dalam karung goni. Fenomena mayat dalam karung inilah yang kemudian menghantui masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Mayat-mayat itu tidak dikubur atau disembunyikan untuk menghilangkan jejak. Sebaliknya, mayat-mayat tersebut sengaja dibuang di tempat-tempat umum yang mudah dilihat banyak orang. Tubuh kaku mereka diletakkan begitu saja di depan pasar yang ramai, di pinggir jalan raya yang sibuk, di bawah jembatan penyeberangan, atau di depan gedung bioskop. Pesan yang ingin disampaikan oleh penguasa saat itu sangat jelas dan brutal. Ini adalah terapi kejut atau shock terapi. Pemerintah ingin masyarakat melihat langsung konsekuensi mengerikan bagi siapa saja yang berani menjadi preman atau mengganggu ketertiban umum. Teror ini tidak hanya terjadi di satu tempat, melainkan menyebar secara masif ke berbagai wilayah strategis di Indonesia dengan karakteristik yang serupa, namun memiliki cerita kelamnya masing-masing. Di Yogyakarta, yang menjadi tempat kelahiran operasi ini, mayat-mayat sering ditemukan di kawasan sepi seperti Gumuk Pasir Parangtritis atau tersangkut di bebatuan Sungai Progo. Masyarakat Yogyakarta yang awalnya resah dengan gali, perlahan berubah menjadi ketakutan melihat banyaknya mayat tak dikenal yang bergelimpangan setiap pagi. Goa Grubuk di kawasan Gunung Kidul juga disebut-sebut menjadi salah satu lokasi pembuangan mayat yang populer saat itu, di mana korban dilemparkan ke dalam lubang vertikal yang dalam. Sementara itu, di ibu kota Jakarta, operasi berjalan dengan intensitas yang lebih tinggi mengingat banyaknya jumlah preman di sana. Mayat-mayat korban Petrus sering ditemukan mengambang di pintu-pintu air, tergeletak di kawasan industri Jakarta Utara, atau dibuang di jalan-jalan tol yang saat itu masih sepi. Dari Jakarta, mayat-mayat ini juga sering dikirim ke daerah penyangga seperti Bogor dan Puncak. Kawasan hutan karet di sekitar Jalan Raya Puncak sering menjadi tempat favorit pembuangan mayat dari Jakarta, yang kemudian ditemukan oleh penduduk lokal atau pencari rumput dalam kondisi mengenaskan. Jejak berdarah ini juga sangat pekat di Jawa Timur, khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang. Di wilayah ini, Sungai Berantas menjadi saksi bisu pembantaian tersebut. Banyak mayat korban penembakan misterius yang ditemukan hanyut terbawa arus sungai atau tersangkut di bendungan.
Di Malang, suasana mencekam sangat terasa karena kota ini dikenal sebagai salah satu basis pemuda yang cukup keras. Tak hanya di Jawa, operasi ini juga merambah hingga ke Sumatera, khususnya di Palembang dan Medan, di mana pola yang sama, penjemputan malam hari, eksekusi tembak, dan pembuangan mayat di tempat umum diterapkan untuk membersihkan para preman pelabuhan dan residivis yang menguasai wilayah tersebut. Seluruh penjuru negeri seolah diselimuti awan gelap ketakutan, di mana nyawa manusia bisa hilang begitu saja tanpa proses hukum, meninggalkan trauma sejarah yang mendalam di setiap daerah yang dilaluinya. Teror ini rupanya tidak hanya berhenti di kota-kota metropolitan seperti Jakarta atau Surabaya. Gelombang ketakutan itu merambat jauh hingga ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya tenang, mengubah peta demografi kejahatan di Pulau Jawa dan Sumatera menjadi peta kematian. Di Jawa Tengah, sorotan utama tertuju pada wilayah Semarang dan sekitarnya. Sebagai kota pelabuhan dan ibu kota provinsi, Semarang memiliki sisi gelap dunia bawah tanahnya sendiri. Namun, yang paling membekas dalam ingatan kolektif masyarakat di wilayah ini adalah kengerian yang terjadi di kawasan Alas Roban. Hutan jati yang lebat dan jalanan berkelok yang sepi di jalur Batang Semarang ini berubah fungsi menjadi kuburan massal tak resmi. Para sopir truk atau pelintas malam seringkali dikejutkan dengan penemuan mayat yang tergeletak di pinggir jalan atau dibuang di sela-sela pohon jati. Alas Roban yang secara alami sudah dianggap angker menjadi semakin menakutkan karena aroma kematian yang nyata. Mayat-mayat itu sengaja dibuang di sana agar ditemukan oleh para pelintas jalur Pantura, sehingga kabar tentang kekejaman aparat menyebar cepat dari mulut ke mulut para sopir ke seluruh kota di sepanjang pesisir utara Jawa. Bergeser sedikit ke selatan Jawa Tengah, kota Solo juga tidak luput dari pembersihan berdarah ini. Solo yang dikenal dengan kehalusan budayanya tiba-tiba dicekam suasana mencekam. Sungai legendaris Bengawan Solo menjadi saksi bisu yang tragis. Di masa itu, warga yang tinggal di bantaran sungai seringkali mendapati mayat-mayat tak dikenal mengapung tersangkut di bebatuan atau semak-semak pinggir sungai. Tubuh-tubuh kaku yang hanyut itu menjadi pesan teror bagi para preman di wilayah Solo dan sekitarnya bahwa tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi. Operasi di Solo terasa sangat intensif karena aparat bertekad membersihkan sisa-sisa kelompok gali yang dianggap memiliki basis kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, di tanah Pasundan, Jawa Barat, kota Bandung dan sekitarnya mengalami horor yang tak kalah mengerikan. Jika di Jakarta mayat dibuang ke jalan tol, di wilayah Jawa Barat yang bergunung-gunung, jurang-jurang terjal menjadi lokasi pembuangan favorit. Kawasan Cadas Pangeran di Sumedang, dengan jalanannya yang berkelok tajam dan jurang yang curam di sisinya, seringkali menjadi tempat ditemukannya korban Petrus. Mayat-mayat itu dilemparkan begitu saja ke dasar jurang, menyulitkan proses evakuasi, namun tetap berhasil menebar teror. Selain itu, area perkebunan teh yang sunyi di wilayah selatan Bandung seperti Pangalengan atau Ciwidey juga beberapa kali menjadi tempat ditemukannya jasad manusia yang sudah kaku, memecah kesunyian kabut pagi para pemetik teh yang hendak bekerja. Operasi ini juga menyapu wilayah pesisir utara lainnya seperti Cirebon hingga Tegal. Di kota-kota pelabuhan ini, sasaran utamanya adalah para preman pelabuhan yang kerap memeras nelayan dan pedagang ikan. Penemuan mayat di tambak-tambak udang atau di pinggiran dermaga menjadi pemandangan yang membuat nyali para preman ciut seketika. Di Sumatera, selain Medan dan Palembang yang sudah menjadi sorotan utama, wilayah Lampung juga menjadi titik panas. Lampung sering dianggap sebagai tempat pelarian bagi para penjahat dari Jawa yang ingin bersembunyi. Namun, intelijen aparat rupanya mengejar mereka hingga ke sana. Mayat-mayat korban eksekusi sering ditemukan di kawasan perkebunan karet atau sawit yang luas dan sepi, menegaskan bahwa sejauh apapun mereka lari, tangan operasi senyap ini tetap bisa menjangkau mereka. Hampir di setiap sudut daerah yang tersentuh operasi ini, suasana malam berubah total. Tidak ada lagi anak muda yang berani nongkrong di perempatan jalan. Warung-warung makan tutup lebih cepat dan jalanan menjadi lengang begitu matahari terbenam. Indonesia saat itu benar-benar diselimuti oleh keheningan yang dipaksakan oleh laras senjata. Banyak orang mengira bahwa operasi senyap ini hanya milik Pulau Jawa dan Sumatera yang padat penduduk.
Namun, kenyataannya, Kalimantan, pulau besar dengan hutan hujan tropis yang lebat dan sungai-sungai raksasa, tidaklah kedap suara terhadap letusan senjata aparat di era 1980-an. Gelombang pembersihan preman ini menyeberangi Laut Jawa dan mendarat di tanah Borneo, membawa pesan kematian yang sama. Negara sedang bersih-bersih dan tidak ada tempat bersembunyi bagi para pengacau keamanan. Di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak dan sekitarnya, suasana mencekam mulai terasa ketika kabar tentang Petrus di Jawa sampai ke telinga para jagoan lokal. Pontianak, sebagai kota perdagangan yang sibuk dengan pelabuhannya, memiliki kelompok-kelompok preman yang menguasai pasar dan dermaga. Namun, dominasi mereka runtuh seketika saat operasi dimulai. Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia yang membelah kota, menjadi saksi bisu yang paling dominan. Jika di Jawa mayat dibuang di pinggir jalan, arus sungai di Pontianak yang tenang seringkali dimanfaatkan untuk melenyapkan jejak atau justru memamerkan mayat yang mengapung. Warga yang tinggal di rumah-rumah panggung tepian sungai atau para penambang sampan kadang dikejutkan dengan benda mencurigakan yang tersangkut di tiang penyangga rumah atau terbawa arus menuju muara. Para tokoh preman yang sebelumnya dikenal kebal senjata tajam atau memiliki ilmu kanuragan tiba-tiba menghilang satu persatu di telan malam dan ditemukan sudah tak bernyawa tanpa daya magis yang bisa menyelamatkan mereka dari peluru panas. Bergeser ke wilayah Kalimantan Selatan, di kota Banjarmasin, teror serupa menghantui kota 1000 sungai ini. Wilayah pelabuhan Trisakti dan pasar-pasar terapung yang biasanya ramai dengan hiruk-pikuk perdagangan diselimuti kewaspadaan tinggi. Para residivis yang biasanya memalak pedagang intan atau pengusaha kayu mendadak tiarap. Sungai Barito dan Sungai Martapura memiliki cerita kelamnya sendiri di masa itu. Beberapa kesaksian lisan dari warga lama menyebutkan adanya penemuan mayat tak dikenal yang hanyut yang segera dimakamkan secara massal atau diam-diam oleh warga yang menemukannya karena takut terseret masalah. Ketakutan di Banjarmasin begitu nyata hingga membuat para preman yang bertato rela melukai kulit mereka sendiri dengan setrika panas atau air raksa, bersembunyi di lubang-lubang tambang atau lari jauh ke pedalaman hulu sungai demi menghindari tim eksekutor yang beroperasi dengan mobil-mobil kijang gelap. Di wilayah Kalimantan Timur seperti Balikpapan dan Samarinda, konteksnya sedikit berbeda namun tetap mematikan. Sebagai pusat industri minyak dan kayu yang vital bagi ekonomi Orde Baru, stabilitas di wilayah ini adalah harga mati. Pemerintah tidak menoleransi gangguan sekecil apapun terhadap operasional kilang minyak atau pengangkutan kayu gelondongan. Oleh karena itu, pembersihan preman di sini dilakukan dengan sangat efektif dan senyap. Para preman yang biasa memeras pekerja tambang atau sopir truk pengangkut kayu dibereskan dengan cepat. Hutan-hutan lebat di sekitar jalan poros Balikpapan Samarinda yang saat itu masih sangat sepi dan gelap gulita di malam hari menjadi lokasi pembuangan yang ideal. Luasnya hutan Kalimantan membuat banyak jasad korban mungkin tidak pernah ditemukan hingga sekarang, hilang ditelan alam liar, menyisakan tanda tanya abadi bagi keluarga yang ditinggalkan. Satu hal yang membedakan Petrus di Kalimantan dengan di Jawa adalah faktor geografisnya. Di Jawa, mayat sengaja ditaruh di tempat ramai untuk tontonan. Di Kalimantan, meskipun ada yang dibuang di tempat terbuka, alamnya yang luas dengan sungai-sungai besar dan hutan belantara membuat banyak kasus menjadi lebih sunyi. Mayat bisa hanyut puluhan kilometer jauhnya atau hilang di tengah hutan tanpa jejak. Namun, efek psikologisnya tetap sama. Para jagoan kampung, preman pelabuhan, dan residivis di seluruh penjuru Kalimantan mendadak menjadi manusia paling santun atau memilih menghilang ke pedalaman rimba, hidup dalam pelarian karena takut pada ketukan pintu di tengah malam. Pada saat operasi ini sedang panas-panasnya membakar jalanan kota, dengan teror terjadi sebuah drama yang membingungkan di panggung politik nasional. Pemerintah Orde Baru memainkan peran ganda yang sangat rapi untuk menutupi jejak berdarah ini dari sorotan dunia internasional dan pertanyaan masyarakat. Selama bertahun-tahun, rakyat disuguhi teka-teki silang mengenai siapa sebenarnya sosok-sosok berbadan tegap yang menculik orang di tengah malam itu.
Pada fase awal, ketika mayat-mayat mulai bermunculan setiap pagi di pinggir jalan pada kurun waktu 1983 hingga 1984, respon resmi pemerintah adalah penyangkalan mutlak. Para pejabat tinggi keamanan negara saat itu seolah-olah kompak buang badan. Panglima ABRI saat itu, Jenderal L.B. Mordani, yang dikenal sebagai sosok intelijen yang dingin dan tegas, berulang kali menegaskan kepada media bahwa tidak ada operasi militer. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia menyebut bahwa rentetan kematian itu hanyalah akibat dari perkelahian antar geng atau perebutan wilayah kekuasaan sesama preman yang berakhir saling bunuh. Narasi ini diperkuat oleh Menteri Penerangan Harmoko dan Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo yang meminta masyarakat untuk tenang dan tidak menyebarkan isu yang menyudutkan aparat. Media massa saat itu yang berada di bawah kontrol ketat pemerintah terpaksa menggunakan istilah yang samar. Lahirlah istilah Petrus atau penembak misterius, sebuah sebutan yang seolah-olah menempatkan pelaku sebagai hantu tanpa identitas. Polisi di lapangan bahkan seringkali berpura-pura melakukan penyelidikan di tempat penemuan mayat, memasang garis polisi dan mencatat saksi. Padahal masyarakat tahu bahwa malam sebelumnya mobil-mobil berplat dinas atau jeep tentara yang terlihat berlalu lalang di sekitar lokasi. Sandiwara ini diciptakan untuk membentuk opini publik bahwa negara tidak terlibat dan kematian para preman itu adalah hukum karma yang mereka terima dari dunia kejahatan mereka sendiri. Namun, tabir kebohongan itu akhirnya tersingkap juga, bukan oleh penyelidikan wartawan atau aktivis, melainkan oleh pengakuan langsung dari orang nomor satu di Republik ini. Kebenaran itu terungkap beberapa tahun setelah Operasi Mereda, tepatnya pada tahun 1989, ketika buku autobiografi Presiden Soeharto yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya diterbitkan. Dalam buku yang ditulis bersama Ramadan Karta Hadimadja dan Gufran Dwi Payana tersebut, Soeharto dengan sangat tenang dan tanpa rasa bersalah membuka rahasia yang selama ini ditutup rapat. Dalam halaman-halaman buku itu, Soeharto menjelaskan filosofi di balik mayat-mayat yang bergelimpangan tersebut. Ia tidak lagi bersembunyi di balik istilah perkelahian geng. Dengan lugas, ia mengakui bahwa kekerasan itu memang diperlukan. Ia menyebutkan bahwa kejahatan yang sudah melampaui batas kemanusiaan tidak bisa lagi dihadapi dengan cara biasa. Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan, ucapnya dalam buku tersebut. Ia melanjutkan penjelasannya bahwa mereka yang melawan memang harus ditembak. Dan bagian yang paling mengerikan adalah ketika ia menjelaskan alasan mengapa mayat-mayat itu tidak dikubur sembunyi-sembunyi, melainkan dibiarkan tergeletak di ruang publik. Itu adalah shock terapi, terapi goncangan, tegasnya. Pengakuan tentang shock terapi ini menjadi kunci jawaban dari segala misteri yang menghantui rakyat selama bertahun-tahun. Soeharto menjelaskan bahwa tujuan utama memamerkan mayat-mayat itu adalah agar orang banyak mengerti bahwa negara masih punya kuasa dan agar para penjahat lain gemetar ketakutan melihat nasib rekan-rekannya. Dengan terbitnya buku ini, runtuhlah semua bantahan pejabat sebelumnya. Terkonfirmasi sudah bahwa Petrus bukanlah aksi main hakim sendiri oleh oknum tentara yang lepas kendali dan bukan pula perang antar preman. Petrus adalah sebuah kebijakan negara yang terstruktur, sebuah keputusan sadar dari pucuk pimpinan tertinggi untuk menggunakan pembunuhan di luar hukum sebagai alat untuk menciptakan stabilitas keamanan nasional. Pengakuan ini menjadi catatan sejarah yang tak terbantahkan bahwa negara pernah menggunakan tangan besinya untuk mencabut nyawa warganya sendiri tanpa melalui palu hakim di pengadilan. Menghitung jumlah pasti nyawa yang melayang dalam operasi penembakan misterius ibarat mencoba menghitung butiran pasir di tengah badai, sangat sulit dan penuh dengan ketidakpastian. Hal ini terjadi karena sifat operasi ini yang sepenuhnya gelap dan berada di luar jalur hukum. Tidak ada petugas administrasi yang mencatat nama-nama mereka yang dijemput malam itu. Tidak ada berkas perkara yang disimpan di kantor polisi. Dan tentu saja, tidak ada surat kematian resmi yang dikeluarkan oleh negara untuk para korban pembersihan ini. Dokumentasi resmi seolah lenyap di telan bumi, menyisakan ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh estimasi dan kesaksian-kesaksian yang tercecer.
Di tengah kesimpang siuran informasi tersebut, berbagai pihak independen berusaha menyusun serpihan fakta untuk menaksir seberapa besar skala pembantaian ini sebenarnya. Salah satu data yang paling mencengangkan datang dari seorang jurnalis dan penulis asing bernama David Jenkins. Dalam bukunya yang berjudul Suharto and His Generals yang diterbitkan tahun 1984, Jenkins menyajikan angka yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia memperkirakan bahwa jumlah korban jiwa dalam operasi ini berkisar antara 5.000 hingga 10.000 orang. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan menggambarkan sebuah pembunuhan massal di mana ribuan warga negara, terlepas dari status mereka sebagai kriminal atau bukan, dilenyapkan begitu saja tanpa proses pengadilan. Jika estimasi ini benar, maka jumlah korban Petrus setara dengan populasi sebuah kota kecil yang hilang dalam waktu kurang dari 3 tahun. Sementara itu, organisasi hak asasi manusia internasional, Amnesty International, dalam laporan-laporan tahunannya pada masa itu juga mencatat angka yang tidak kalah mengerikan, yakni mencapai ribuan jiwa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Perbedaan angka antara satu sumber dengan sumber lainnya sangat wajar terjadi, mengingat situasi saat itu yang penuh teror. Banyak keluarga korban yang memilih bungkam 1000 bahasa. Mereka terlalu takut untuk melapor ke polisi atau lembaga bantuan hukum karena khawatir akan dicap sebagai keluarga kriminal atau yang lebih buruk lagi menjadi target operasi berikutnya. Ketakutan inilah yang membuat korban Petrus diyakini jauh lebih besar daripada yang pernah tercatat di atas kertas. Secara geografis, ladang pembantaian terbesar memang terkonsentrasi di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Jawa Tengah dan Jawa Timur mencatatkan angka penemuan mayat yang sangat tinggi, mengingat kedua provinsi ini memiliki kantong-kantong premanisme yang cukup kuat di kota-kota seperti Semarang, Solo, Surabaya, dan Malang. Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat keramaian juga menjadi penyumbang angka korban yang masif, di mana mayat-mayat sering ditemukan di perbatasan kota seperti Tangerang dan Bekasi. Di Sumatera, wilayah Sumatera Selatan khususnya Palembang, serta Sumatera Utara juga menjadi zona merah, di mana operasi ini berjalan sangat intensif. Namun, yang paling tragis dari semua data ini adalah nasib mereka yang tidak pernah ditemukan jasadnya. Tidak semua korban Petrus dibuang di pinggir jalan untuk ditonton warga. Banyak kesaksian menyebutkan bahwa sebagian korban dibuang ke sungai-sungai besar yang mengalir deras, ditenggelamkan di laut lepas, atau dibuang ke dalam lueng di kawasan pegunungan kapur yang tak terjangkau manusia. Mereka ini adalah korban yang hilang tanpa pusara, yang namanya tidak pernah masuk dalam hitungan statistik manapun. Namun ketidakhadiran mereka meninggalkan luka abadi bagi keluarga yang menanti kepulangan mereka tanpa kepastian hingga hari ini. Setelah hampir 3 tahun menyelimuti malam-malam di Indonesia dengan kabut ketakutan, operasi penembakan misterius ini perlahan mulai meredup intensitasnya memasuki tahun 1984 dan benar-benar surut pada tahun 1985. Penghentian operasi ini tidak diumumkan melalui pidato kenegaraan atau konferensi pers, melainkan hilang secara perlahan seiring dengan berubahnya situasi politik dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri. Ada 2 faktor raksasa yang memaksa laras senjata aparat akhirnya berhenti memuntahkan peluru. Faktor pertama dan yang paling menentukan datang dari tekanan dunia internasional. Pada masa itu, Indonesia sangat bergantung pada bantuan dana pembangunan dari negara-negara asing yang tergabung dalam IGGI atau Intergovernmental Group on Indonesia. Kabar mengenai mayat-mayat yang bergelimpangan di jalanan tanpa proses hukum ini akhirnya sampai ke telinga para donatur tersebut. Pemerintah Belanda sebagai salah satu ketua donor dan negara yang memiliki hubungan sejarah panjang dengan Indonesia bereaksi keras. Media-media Eropa mulai memberitakan pembantaian ini dengan nada kecaman. Lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International mengirimkan surat protes bertubi-tubi dan mendesak PBB untuk turun tangan. Pemerintah Orde Baru yang saat itu sedang gencar-gencarnya membangun citra sebagai negara yang stabil dan modern mulai merasa terpojok. Ancaman tersirat bahwa kucuran dana bantuan ekonomi bisa dihentikan jika pelanggaran HAM ini terus berlanjut, membuat para petinggi di Jakarta harus berpikir ulang.
Indonesia tidak bisa mengambil risiko dikucilkan dari pergaulan dunia atau kehilangan dana pembangunan hanya demi meneruskan operasi ini. Sorotan tajam dari luar negeri ini menjadi rem pakem yang efektif untuk menghentikan mesin pembunuh tersebut. Faktor kedua adalah pertimbangan pragmatis dari dalam negeri sendiri. Tujuan operasi dianggap sudah tercapai. Presiden Soeharto dan para jenderal kepercayaannya melihat bahwa terapi kejut yang mereka lancarkan telah sukses besar. Dunia kriminal Indonesia seolah mati suri. Angka kejahatan turun drastis ke titik terendah. Tidak ada lagi perampokan terang-terangan di siang bolong. Terminal-terminal bus menjadi tertib dan para preman yang dulunya petantang petenteng menguasai pasar kini menghilang di telan bumi. Efek psikologis yang ditanamkan sangat mendalam. Para penjahat yang selamat memilih untuk pensiun dini dari dunia hitam. Mereka yang bertato berusaha menyembunyikan masa lalunya. Beberapa lari ke pesantren, menjadi petani di desa terpencil, atau mengubah penampilan secara total. Rasa takut untuk mati konyol di pinggir jalan membuat mereka tidak punya pilihan selain tunduk pada aturan negara. Karena situasi keamanan dinilai sudah terkendali dan masyarakat sudah kembali merasa aman, meskipun keamanan itu dibangun di atas tumpukan mayat, maka operasi senyap ini perlahan dihentikan. Mobil-mobil kijang kotak tak lagi berpatroli sesering sebelumnya, dan penemuan mayat di pagi hari semakin jarang terjadi, hingga akhirnya berhenti sama sekali, meninggalkan satu babak sejarah yang kelam, namun tak pernah benar-benar selesai dibicarakan. Itulah yang bisa admin sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan, admin mohon maaf ya. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.